Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah pertemuan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga ni Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga ni Allah. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan Allah pertemukan kita kembali di dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin buat kesepakatan bersama kalian. Setuju? Halo? Masih hidup? Saya membuat kesepakatan antara kita. Setuju? Kalau kalian masuk surga lebih awal agar menunggu saya di pintu surga, biar masuk surga bersama. Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Karena kalian sudah pada hafal jalan sendiri menuju surga ni Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita Ketua MUI yang hadir di pagi hari ini. Masya Allah, kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar beliau kembali membimbing kita, mengajarkan kita, dan terus mengajarkan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus lagi kepada Ketua DKM Masjid As-Salam dan guru-guru kita yang hadir yang lain, wabil khusus guru kita yang tadi menyampaikan sambutan, perasaan sambutan paling singkat di dunia. Singkat padat tadi beliau, Masya Allah, terasa beliau baru berdiri udah duduk kembali gitu. Masya Allah, kita doakan semua guru-guru kita, orang tua kita, sepupu kita yang hadir. Ya mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, dan sekali lagi mohon maaf saya duduk lebih tinggi dari mereka, padahal mereka lebih tinggi derajatnya. Saya lebih mengenal diri saya sendiri daripada kalian. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa kita semua. Dan seluruh jamaah yang hadir di pagi hari ini. Dan alhamdulillah, sebuah kebahagiaan, saya tadi terkejut pas turun dari mobil, saya lihat jamaah. Ini asli apa bukan? Ini asli apa bayangan? Saya berpikir, jangan-jangan ini di sini setiap subuh jamaah sebanyak itu. Saya berpikir kemarin jamaahnya sebanyak ini juga. Saya cuma berhusnuzon, berbaik sangka kepada penghuni surga ini. Saya berbaik sangka, Masya Allah, setiap subuh mereka begini. Apa cuma hanya sekedar bertemu dengan makhluk yang lemah? Padahal kita bertemu dengan Sang Khalik yang menciptakan kita. Gak usah ke rumah Allah hanya sekedar bertemu dengan makhluk, siapapun makhluk itu, kecuali Rasulullah. Jangan menjadikan tujuanmu melangkah menuju ke rumah Allah hanya sekedar bertemu seorang hamba Allah, yang bisa jadi Anda semua lebih mulia, dan saya yakin itu. Bisa Anda semua lebih mulia dibanding orang yang penceramah. Bisa kalian lebih mulia dibanding yang berbicara. Bisa kalian lebih mulia dari orang yang diundang dan dihadirkan ke sini. Maka saya berharap ini menjadi sebuah gerakan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Nabi SAW berpesan, Basyiril masya'ina fi dhulami
bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di waktu-waktu yang gelap dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ketua DKM tadi baca hadisnya. Man shalla al-isha'a, man syahida al-isha'a faka'annama qama nisfa al-layl. Wa man syahida al-fajra aw as-subha faqad qama al-layla kullah. Barang siapa ikut salat isya berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti orang yang salat separuh malam. Tapi kalau dia salat isya kemudian salat subuh berjamaah di masjid, tercatat pahalanya salat sepanjang malam. Siapa yang kuat salat sepanjang malam? Nabi aja ketika diperintahkan, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah, lepaskanlah selimutmu, lepaskanlah tidurmu, dan salat malam kecuali sedikit. Subhanallah, Nabi disuruh salat malam tapi enggak sepanjang malam karena ada waktu istirahatnya. Ini Allah kasih pahala salat sepanjang malam, dan antum hanya salat isya berjamaah dan subuh. Selebihnya antum tidur morok lagi. Luar biasa. Tadi pas saya masuk, ada yang masih tidur, orang pada berdiri, dia udah meninggal dunia. Sampai ana lihat ada yang bersandar kepada selain Allah. Musyrik, sayang sekali. Bersandar ke tembok, ya Allah. Tiang masjid itu bukan untuk tidur, tapi biar menjaga keseimbangan masjid. Tiang masjid itu tuh, orang masuk kadang-kadang hari Jumat, umat Islam ini punya tempat khusus. Tempat yang khusus buat beliau setiap hari Jumat biar tidur nyenyak. Tiang atau tembok di bagian tertentu itu bagian dia. Kalau dia telat diambil orang, astagfirullah, nggak bisa tidur nih kali ini. Dan umat Islam paling bisa tidur nyenyak itu pada salat-salat Jumat. Hebat umat Islam. Sampai ada orang di luar agama Islam susah tidur, temannya bilang, kamu mau masuk tidur? Susah tidur, masuk Islam. Masa dengan masuk Islam aku bisa tidur? Bisa. Habis masuk Islam diajak sholat Jumat, tidur di masjid. Ternyata penyakit menular juga. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, halo, masih hidup? Nampaknya ada yang masih meninggal dunia tuh, lihat. Astagfirullah. Anak takut pas bangun gitu udah kiamat lagi. Saya takutnya aja begitu ya. Tidurnya orang itu ibadah. Kenapa? Selama tidak batal wudunya, dalam musnad Imam Ahmad, malaikat mendoakannya, Allahumma gfirlahu, Allahumma arham. Ya Allah ampuni dia, rahmatilah dia. Ya salam. Antum tidur di masjid dapat doa malaikat. Antum ikut tahlilan, yasinan, antum baru awal masuk sampai selesai tidur, pulang bawa ada tentengan ya udah. Padahal tidur dari awal sampai akhir. Masa sama makhluk aja dimuliakan sama Allah? Tidak. Tapi jangan masuk masjid untuk tidur. Luar biasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebagian bulan dibanding bulan yang lain. Memilih sebagian hari dibanding hari yang lain. Memilih sebagian malam dibanding malam yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memilih bagian tempat dibanding tempat yang lain. Waktu dibanding waktu yang lain. Allah memilih sebagian makhluk dibanding makhluk yang lain. Sebagian kitab dibanding kitab yang lain. Coba perhatikan. Allah milih sebagian bulan dibanding bulan yang lain adalah bulan Ramadan dan bulan-bulan haram, al-ashhurul hurum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih bagian hari seperti hari Arafah, hari Jumat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebagian malam dibanding malam yang lain seperti malam Jumat, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, dan seterusnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian tempat dibanding tempat yang lain, Makkah dan Madinah. Dan Masjidil Aqsa, kita salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000, Masjidil Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Maka tempat ini disebut tempat suci, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang salat di situ pahalanya besar, beda dengan salat di Masjid As-Salam. Pahalanya berbeda. Di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa berbeda lagi. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah memilih sebagian makhluk dibanding makhluk yang lain. Allah memilih dari makhluk-makhluknya itu para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul ulul azmi. Sesuai urutannya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, sesuai urutan mereka. Kemudian Allah memilih dari 5 rasul ini 2 orang, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh makhluknya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita bangga, tapi Nabi bangga sama kita, wallahu a'lam. Kita bangga, kita senang kita umat Nabi Muhammad. Itu wajar, Anda pengikutnya, tapi Nabi senang gak sama kita? Nabi ingat tidak sama kita? Nabi cinta tidak sama kita? Nabi rindu tidak sama kita? Nabi pernah meneteskan air mata karena rindu kepada kita? Pernahkah kita ketika bersolawat, ketika ingat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meneteskan air mata? Sampai Nabi lagi di area kuburan, Nabi menangis, saya rindu ikhwani, saudaraku. Kata sahabat, awalasna ikhwanuka, bukankah kami saudaramu? Kata Nabi, tidak. Antum ashabi, kalian sahabatku, bukan saudaraku. Kalian ini sahabat yang mendampingi aku. Saudaraku mereka yang datang sesudah wafat aku, mereka tidak pernah jumpa denganku, tapi mereka beriman. Mereka ingin menembus itu semua dengan memandang wajahku, walaupun kehilangan istri, anak, harta, segala-galanya, untuk cuma memandang wajahku sekali. Satu kali pun mereka ingin memandang dengan kehilangan semuanya, mereka mau dan setuju. Mereka menerima dengan lapang dada. Nabi rindu kita, kira-kira kita rindu Nabi tidak? Kita rindu Rasulullah, Nabi-Nabi kira-kira mengingat nama kita tidak? Ada orang di hari kiamat dipanggil namanya, wahai fulan bin fulan, fulana binti fulan. Loh, kenal aku ya Rasulullah? Karena kita gak pernah jumpa di dunia. Kata Nabi, aku mengenalmu sebagaimana aku mengenal putra-putriku. Kok bisa mengenal namaku dari siapa ya Rasulullah? Kamu kan sering bersalawat kepadaku, hampir setiap hari kamu bersalawat. Maka malaikat menyampaikan salawatmu kepadaku, hampir setiap hari dengan namamu saya hafal. Coba kalau ada orang datang ke pejabat, dia bilang, Pak, ada salam dari Ustadz Fulan. Hanya cuma setahun sekali atau setahun 2 kali. Apakah dia masih ingat nama Ustadz tersebut? Belum tentu ingat, karena itu jarang didengar. Tapi kalau dia setiap hari jumpa, Pak, ada salam dari Pak Fulan, Ustadz Fulan, apa ada salam dari Pak Ustadz Fulan, besok lagi, besoknya lagi, lama-lama dia hafal. Nabi SAW karena sering. Coba kalau kalian dalam tasyahud pas baca Assalamu alayka ayyuhan nabi, antum memberi salam, berarti itu salam itu biasa orang yang berhadapan dengan kita. Kita lewatin kuburan, Assalamu alaikum ahla diyari kaum mu'minin, atau assalamualaikum ahlul kubur. Artinya apa? Mereka ada di depan kita, seolah-olah itu mereka mendengarkan. Kalau kita beri assalamu alayka ayyuhan nabi, bayangkan Nabi menjawab salam kita semua. Itulah orang yang hati nyambung kepada Nabi, langsung bersambung kepada Rasulullah. Tapi kalau antum coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa itu? Kayak ada orang Sudan lagi zikir, zikirnya kecepatan. Subhanallah, 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 subhanallah. Biasa kalau kita begitu. Kalau zikir cepat, kalau makan lambat. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada orang Mesir di sebelah orang Sudan ini bilang, hei, kamu ini zikirnya cepat, yang tenang. Tuma'nina zikirnya. Subhanallah, subhanallah. Kata orang Sudan, shh, dia sudah faham apa yang saya bicarakan. Artinya apa? Kamu gak ada urusan dengan saya, dengan Allah. Allah faham kok apa yang saya ucapkan. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah milih sebagian makhluk dibanding makhluk yang lain. Para nabi dan rasul, 5 ulul azmi,
Kemudian 2 rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dipilih di atas seluruh makhluk. Kemudian Allah milih sebagian kitab seperti Al-Quran dibanding kitab yang lain. Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa dan lain. Semua itu dibanding Al-Quran berbeda. Karena Al-Quran itu kitab-kitab terdahulu. Injil, Taurat, Zabur, mana ada? Coba dalam sejarah, ada yang hafal Injil, Taurat, Zabur? Hafal. Para pengikut Nabi, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, ada yang hafal nggak kitab-kitab mereka? Nggak ada. Tapi Al-Quran hafal semua, termasuk anak kecil juga mampu menghafal. Anak usia 5 tahun. Di acara Hafiz Indonesia di RCTI kemarin, ada anak usia berapa? 9 tahun hafal 30 juz. Antum aja juz 30 aja belum. Dia usia 9 tahun. Antum ini usianya udah berapa? Yang 60, yang 30, juz amma belum. Surat Qul ya ayyuhal kafirun muter-muter, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud, sampai ada makmum di belakang imam, imamnya la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma amattum, balik lagi. Makmum di belakang, lakum dinukum waliyadi. Artinya apa? Kapan pulang? Ayo tutup, selesai gitu. Subhanallah, ini usia 9 tahun 30 juz. Saya tes sendiri, 30 juznya luar biasa. Kemarin anak datang ke rumah saya di Jakarta, usianya berapa? 11 tahun hafal 30 juz, minta ambil sanad Quran dari saya. Luar biasa. Saya tes dulu hafalannya, layak tidak dapat sanad Quran. Luar biasa hafalannya. Antum aja surat amma yatasaalun aja keberatan. Katanya apa? Saya kan udah tua, hafalannya lemah. Justru bukan hafalan lemah, tapi malas menghafal, malas murajaah, mengulangi hafalan. Buktinya Al-Fatihah antum nggak lupa. Kenapa? Karena diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang insya Allah nggak hilang. Maka Al-Quran dibanding kitab yang lain, Allah jamin Al-Quran sendiri Allah jaga. Kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan lain, Suhuf Ibrahim Musa, Allah serahkan kepada ulama mereka. Jagalah kitab-kitab kalian. Ternyata mereka merubahnya. Mereka menjual ayat Allah, menjual firman Allah Subhanahu wa taala. Coba para jemaah, apa yang terjadi? Mereka menjual kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka bagi mereka. Mereka yang menjual kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah. Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Allah mengatakan apa? Kamilah yang menurunkan. Oh, kami bukan aku, kata Allah. Allah berbicara itu kebesaran. Nunul azamah, nun kebesaran. Allah bilang kami. Presiden kalau berbicara enggak bilang saya, presiden enggak, kami. Orang kalau terhormat bilang kami. Allah Jalla Jalaluhu kalau berbicara kami yang menurunkan al-dzikr, Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya, kata Allah. Maka Al-Quran bukan terjaga dalam tulisan, tapi dalam hafalan. Coba kalau orang baca Shiratal ladzina an'amtu alaihim, semua orang tahu dia salah baca. Walaupun dia bukan ahli Quran, bukan orang yang hafal 30 juz, tapi semua orang bisa. Karena Allah menjamin Al-Quran terjaga dalam tulisan dan dalam bacaan. Siapapun salah harakat dalam Al-Quran, pasti orang bisa menegurnya. Karena itu Allah menjamin Al-Quran itu dijaga. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sebagian waktu dibanding waktu yang lain, seperti waktu-waktu mustajab doa, seperti waktu hujan turun, ketika azan, antara azan dan iqamah, ketika dalam keadaan sujud, sepertiga malam, itu waktu-waktu yang mustajab. Allah milih waktu-waktu tersebut. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, dan Allah memilih sebagian bulan seperti bulan haram yang kita sekarang alhamdulillah berada di sini di bulan haram. Diriwayatkan ada sebuah athar, ulama hadis masih khilaf apakah ini hadis sahih atau tidak. Menurut ulama itu hadisnya lemah, tapi ucapannya bagus, nggak ada yang bertentangan dengan syariat. Apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Boleh dibaca? Boleh. Kenapa? Isinya bagus, mengandung makna yang bagus. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan.
Kita berada di bulan apa? Di bulan haram. Apa bulan haram? Diharamkan peperangan. Maka disebut bulan Rajab Al-Asam. Al-Asam itu tuli. Kenapa? Tidak terdengar suara pedang, tidak terdengar suara peperangan. Dilarang keras. Pada bulan haram itu orang-orang melakukan peperangan. Terus kalau ada yang melawan, beda. Kalau ada yang masuk ke negeri kita, itu beda, wajib melawan. Berbeda, tapi jangan menjadi orang yang memulai peperangan pada saat bulan haram. Dan di bulan-bulan yang lain, khususnya di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu apa? Memang ada keutamaannya. Ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam satu ayat. Ya, Allah sebutkan dalam surat ayat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ, Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Subhanallah. Bilangan hitungan bulan di sisi Allah 12 bulan. Di antara 12 bulan ini, dari ketetapan Allah, dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, itu 12 bulan tetap, tidak ada perubahan. Dan di antara 12 bulan ini ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Di dalam ayat tersebut tidak disebutkan bulan yang mana, tapi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada', haji perpisahan, Nabi SAW mengatakan, Asy-syuhuru 'indallah, bulan itu di sisi Allah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan datang. Seperti apa? Yang pertama bulan yang berurutan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ini berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar. Rajab Mudhar itu apa? Rajab yang bulan sendiri. Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Rajab ini antara Jumada dan Sya'ban. Kok disebut Rajab Mudhar? Ini Mudhar itu nama suku di Quraisy. Kenapa? Karena suku Mudhar di Quraisy ini mereka yang paling memuliakan bulan Rajab di masa jahiliyah. Maka dinisbahkan kepada mereka, jadi namanya Rajab Mudhar. Karena mereka adalah suku yang paling memuliakan bulan tersebut dan tidak melakukan peperangan. Tapi bangsa atau suku yang lain, mereka utak-atik bulan ini. Kalau mau perang, dia bilang, ini bukan bulan Rajab. Tapi kalau Mudhar menetapkan bulan Rajab pada waktunya, mereka tidak utak-atik bulan tersebut. Maka Nabi mengatakan Rajab Mudhar, karena suku Mudhar ini yang paling memuliakan bulan Rajab. Apakah diperbolehkan kita berpuasa di bulan Rajab? Diperbolehkan tidak? Sangat diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bulan-bulan haram. Nabi SAW berpesan kepada kita, Sum minal hurumi watruk. Hadis riwayat Abu Daud. Berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Artinya jangan full puasanya, biar tidak menyerupai bulan suci Ramadan. Dulu sebelum puasa Ramadan diwajibkan tahun 2 Hijriyah, yang diwajibkan dulu adalah puasa Ashura tanggal 10 Muharram. Dulu wajib. Maka Nabi SAW ketika masuk dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, ketika masuk kota Madinah, beliau menemukan orang Yahudi bergembira pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi SAW bertanya kepada mereka, kenapa kalian gembira? Kata orang Yahudi, pada hari ini tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan tentaranya, dan kami bergembira pada hari ini. Kata Nabi, aku lebih berhak kepada Musa alaihissalam. Dan Nabi puasa pada tanggal 10 dan memerintahkan orang berpuasa pada tanggal 10 tersebut. Kalau ada perintah berarti wajib. Kata ulama, perintah itu karena sebelum diwajibkan bulan Ramadan. Tapi ketika saat diwajibkan bulan Ramadan itu tahun kedua Hijriyah, diwajibkan kita berpuasa Ramadan, jadi tingkatannya turun dari puasa Ashura, dari wajib turun menjadi sunnah hukumnya. Puasa tanggal 9, 10 dan 11. Puasa tingkatan kedua. Pertama puasa 9, 10, 11, tingkatan kedua 9 dan 10
tingkatan ketiga adalah puasa pada tanggal 10 saja. Maka di bulan Rajab ini boleh. Kenapa? Bulan haram, gak ada yang melarang Anda berpuasa. Sepakat ulama, jumhur fuqaha semua mengatakan bahwa ini bulan haram, boleh Anda berpuasa. Terus hadisnya nggak usah dipikirin, karena ada hadis umum, sum minal hurumi watruk, berpuasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Itu hadis yang digunakan umum. Tapi kan nggak ada hadisnya palsu, nggak ada urusan. Yang penting sudah ada hadis umum yang membolehkan kita berpuasa di bulan-bulan haram, termasuk bulan Dan di malam pertama Rajab biasa masyarakat untuk melaksanakan apa? Doa bersama. Betul? Halo? Ibu-ibu, halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Semoga panjang umur semuanya. 150 tahun. Nah, kelamaan ya. 150 tahun. Ya udah besok aja deh, bismillah. Cepat nggak mau, lambat juga nggak mau ya. 150 tahun hidup di dunia sendiri nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di malam pertama Rajab banyak orang berbondong-bondong untuk datang ke masjid biar baca doa malam Rajab dan puasa hari pertama. Apakah itu ada larangan? Tidak. Kenapa? Karena Ibnu Umar, ini sahabat Rasulullah, bukan orang biasa. Dalam Sunan Al-Baihaqi meriwayatkan Ibnu Umar mengatakan, pada malam pertama Rajab itu diperbolehkan kita berdoa karena waktu doanya mustajab. Imam Asy-Syafi'i, beliau lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, ulama besar yang kita ikuti mazhabnya, yang sudah mendunia. Imam Syafi'i mengatakan ada 5 malam di situ doa tidak akan tertolak. Kata Imam Syafi'i demikian. Imam Syafi'i bukan ulama sembarangan. Imam Syafi'i mengatakan ada 5 malam di situ doa tidak tertolak. Kapan wahai Imam Syafi'i? Nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumat, dan malam pertama bulan Rajab. Doa mustajab. Berarti bulan Rajab ini pertama termasuk bulan haram. Diperbolehkan kita puasa, sedekah, sholat sunnah, berzikir, baca Quran, dan dilarang peperangan kecuali kalau kita diserang oleh orang, wajib melawan. Yang keempat, bulan Rajab ini adalah bulan persiapan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka di bulan Rajab kita mulai menanam. Bulan Sya'ban kita menyiram tanaman tersebut. Bulan Ramadan kita metik, kita ambil hasil daripada tanaman-tanaman kita ini. Dan kita berdoa agar kita benar-benar diberkahi bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita benar-benar disampaikan pada bulan suci Ramadan di tengah-tengah pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah segera angkat wabah ini di antara kita. Karena kalau kita yang jauh dari masjid masih oke, manusia lagi malas, lemah. Tapi kalau Allah yang menjauhkan kita dari masjid luar biasa berat. Dari Masjidil Haram susah. Ya, sampai tawaf ada suatu saat itu berhenti. Bukan kiamat, belum. Kiamat itu bukan berhentinya tawaf, karena tawaf pada saat sholat 5 waktu berhenti. Tapi pada satu saat baru itu kiamat adalah ketika Ka'bah dihancurkan oleh orang bernama Dzu Aswaiqataini, kata Nabi. Kata Nabi, aku melihat orang itu mengangkat, mencabut batu Ka'bah satu persatu. Itu tanda hari kiamat baru. Tapi kalau Ka'bah itu tidak ada tawaf, itu enggak masalah. Pernah terjadi Hajar Aswad hilang dari Ka'bah selama 20 tahun jauh dari Ka'bah. Diambil oleh di zaman Qaramitah, mereka Syiah Rafidah. Sampai mereka membunuh semua orang yang lagi tawaf, sampai dikatakan sumur Zamzam itu darah menjadi merah. Kenapa? Gara-gara banyak orang yang dibunuh di situ. Sampai seorang Qarmuti dari situ berdiri mencabut Hajar Aswad dan dia mengatakan, di mana burung ababil? Akhirnya pada saat itu Hajar Aswad jauh 20 tahun dari Ka'bah. Maka kalau kalian lihat itu Hajar Aswad, bukan semua lengkap Hajar Aswad, cuma potongan-potongan kecil, sekitar 4 atau 8 potongan. Itu yang tersisa dari Hajar Aswad. Subhanallah. Kata Nabi, Hajar Aswad itu awalnya turun bersih putih dari surga, tapi sayang sekali gara-gara dosa anak Adam jadi hitam. Hajar aja, batu aja yang bisa berubah menjadi hitam.
Batu aja terpengaruh. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis Sunan An-Nasai, sanadnya sahih, kalau orang kafir musyrik tidak menyentuh Hajar Aswad, siapapun punya penyakit menyentuh Hajar Aswad Allah sembuhkan. Tapi sayang sekali sudah disentuh Abu Jahal dan Abu Lahab dan Abu Gosok. Semua pada menyentuh Hajar Aswad. Coba kalau ada orang punya sakit, pegang Hajar Aswad aja Allah angkat penyakit. Tapi kata Nabi sudah disentuh oleh orang-orang kafir. Orang-orang musyrik sudah menyentuh Hajar Aswad. Dan kalau kita memberi isyarat atau kita menyium Hajar Aswad di hari kiamat, nanti dia punya lisan, punya tangan dan kaki, dia bersaksi. Siapapun orang yang memberi isyarat, siapa orang menciumnya, dia menjadi saksi di hari kiamat. Semoga kita semua insyaAllah bisa datang ke Masjidil Haram dan nyium Hajar Aswad dan memberi kesaksian kepada kita bahwa kita pernah melangkahi kaki kita di Masjidil Haram. Amin ya Rabbal. Di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Peristiwa yang indah adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah peristiwa yang sangat indah. Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Karena Allah ingin menghibur Nabi. Pada saat itu Sayyidatuna Khadijah, istri tercinta Rasulullah SAW, dan paman Rasulullah Abu Talib, dua-duanya meninggal di tahun yang sama, di waktu yang berdekatan, sehingga Rasulullah sangat merasakan kesedihan. Dan Nabi menamakan tahun tersebut Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun duka cita Rasulullah. Nabi SAW, karena mereka ini istri yang menjadi balsam Nabi di rumah, pamannya Abu Talib di luar menjadi pelindung Rasulullah daripada orang-orang kafir. Akhirnya mereka dua-duanya meninggal. Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang luar biasa, sehingga Allah ingin menghiburnya Rasulullah. Allah ingin meneguhkan hati Rasulullah SAW. Allah ingin menyampaikan, wahai Muhammad, jika semua orang menjauh darimu, aku bersamamu. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Rasulullah. Nabi naik Isra Mi'raj dengan menggunakan sandalnya. Naik ke langit ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan sandal. Sayyidina Musa ketika mau masuk ke lembah yang suci, tempat yang suci, Allah meminta, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskanlah terumpahmu karena kau masuk ke dalam tempat yang suci, lembah yang suci. Saya di Mesir masuk ke tempat tersebut, tidak boleh ada siapapun menggunakan sandal. Itu ada tempatnya di mana? Di dalam gereja. Namanya Gereja Santi Catherine di Mesir. Dan itu termasuk gereja tertua. Dan di situ ada pohon umurnya 4.400 tahun. Tidak pernah kering, hijau terus. Pernah mereka mau ngambil, mau tanam di tempat lain, enggak hidup. Dan di padang pasir, bayangkan, hijau terus sepanjang tahun. Ini tempat lembah suci luar biasa. Pendeta siapapun masuk harus lepas sandalnya, karena itu tempat suci. Nabi Muhammad tidak diminta untuk melepaskan terumpahnya, untuk melepaskan sandalnya. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Tapi kalau Rasulullah SAW belum minta, sudah diberi oleh Allah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Kalau Allah sama Nabi Muhammad, Allah kasih sebelum Nabi Muhammad minta. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dada Muhammad. Itu kemuliaan untuk baginda Rasulullah. Nabi SAW Isra Mi'raj di sebagian malam. Nabi Isra Mi'raj dengan roh dan jasadnya. Nabi sampai langit 1, kedua, ketiga, keempat, terus sampai ke-7. Langit pertama jumpa dengan Nabi Adam, sampai jumpa dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu persis di atas Ka'bah. Bentuknya seperti apa? Tidak digambarkan dan tidak diberitahukan. Baitul Ma'mur itu dimasuki 70.000 malaikat setiap hari, dan mereka tidak keluar sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi yang memberi salam kepada umat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, kemudian dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Yusuf. Tapi tidak ada satupun yang memberi salam kepada umat Nabi Muhammad. Hanya satu yang memberi salam adalah Nabi Ibrahim, mengatakan kepada Nabi Muhammad, aqri ummataka minnis salam.
sampaikan salam aku kepada umatmu. Kenapa dalam tasyahud antum cuma Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina? Loh, kenapa Sayyidina Ibrahim di antara nabi-nabi yang lain? Karena Nabi Ibrahim pernah memberi salam kepada kita, maka kita membalas salam beliau ketika membaca tasyahud. Artinya apa? Biar kita faham apa yang kita baca. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang disebut? Kenapa bukan Nabi Adam, bapaknya manusia? Kenapa bukan Nabi Isa yang paling dekat kepada Nabi Muhammad, Rasul sebelum Nabi Muhammad? Antara beliau dan Nabi Muhammad 500 tahun. Atau Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim yang memberi salam kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita membalas daripada salam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah SAW melihat banyak keajaiban, banyak peristiwa dan kejadian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi Muhammad mau melewati Sidratul Muntaha, akhirnya Jibril alaihi salam, Nabi Muhammad bilang, "Wahai Jibril, silahkan duluan." Kata Jibril, "Tidak. Lau taqaddamtu lahtarak wa anta lau taqaddamta lahtarak." Kalau saya menuju, saya menembus di situ cahaya itu, saya akan terbakar. Ini batas saya. Jabatan saya sampai ke sini. Perjalanan saya sampai sini. Ini stasiun terakhir saya nggak bisa kemana-mana. Kalau saya tembus cahaya ini, saya akan terbakar. Tapi kalau engkau tembus, akan masuk, wahai Rasulullah. Dan Nabi SAW berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah berikan oleh-oleh hadiah. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa menerima dengan lapang dada. Hadiah salat 5 waktu. Awalnya 50, diringankan menjadi 5. Kalau 50 waktu kita aja di sini di dunia, lihat 5 waktu aja. Loh, baru azan asar udah azan maghrib. Wah, baru azan maghrib udah azan isya. Saya kebayang 5 waktu aja kita merasa beban. Apalagi 50 waktu. Kita nggak punya waktu masuk WC. Kita nggak punya waktu bekerja, nggak punya waktu tidur. Kenapa? 50 waktu, bayangkan. Tapi Allah meringankan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya. Dan bentuk kecintaan dari Rasulullah antara Rasulullah dan Nabi Musa alaihissalam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jagalah hadiah oleh Rasulullah yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah hadiah salat 5 waktu. Dari salat 5 waktu Nabi SAW mi'raj dengan jasadnya, biar kita mi'raj dengan ruh kita. Setiap hari 5 waktu kita mi'raj terus. Dari subuh, zuhur mi'raj lagi, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di bulan-bulan ini bisa kita memperkuat ibadah kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan, diberikan kesehatan oleh Allah, segera wabah ini berakhir, dan guru-guru kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita wafat meninggal dunia, Allah ampuni dosa mereka semuanya, dan Allah terima amal ibadah mereka semua, dan mereka semua ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kami semua pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kepada alim ulama, guru-guru kita yang mereka lebih berhak menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.